kali, jadi sudah lumayan kenal ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang cara mengukur rok, kemudian alat ukurnya. Sekarang kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, sebelum kita mulai, saya akan mengabsen terlebih dahulu Mas Bendra Galih Permadi hadir ya, Mas Nugroho Jati hadir, Mbak Kholifa Devi hadir, Mbak Anifah hadir. Alhamdulillah hadir semua hari ini. Untuk memperlancar kegiatan kita pada siang hari ini, kita seperti biasa punya kesepakatan. Nah, apa kesepakatan kita, masih ingat? Masih apa? Yang pertama, HP tidak boleh dikeringkan, boleh dihidupkan, tapi di seller. Kemudian yang cowok-cowok tidak boleh merokok di dalam ruangan. Kemudian apalagi? Tidak boleh makan dan minum saat pelajaran sedang berlangsung. Ya. Selanjutnya di sini kita hari ini kita akan mempelajari tentang cara mengukur tubuh pemesan untuk membuat celana panjang. Tapi sisanya kita ngambil. Nah, hari ini kita akan mempelajari topik mengenai cara mengukur tubuh pemesan untuk membuat celana. Kita ambil dari unit SKKNI, kodenya GAR CM 02 00201. Dari unit kompetensi apa? Mengukur tubuh pelanggan sesuai dengan desain. Ya. Nah, dalam kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti pelatihan ini, peserta kompeten menjelaskan cara mengukur tubuh pelanggan sesuai dengan desain. Apa manfaatnya? Peserta mampu mengukur tubuh pelanggan sesuai dengan desain. Jadi diharapkan nanti setelah selesai penjelasan ini, Anda semua kompeten untuk mengukur tubuh pelanggan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya saya mau tanya, ada yang sudah pernah jahit celana? Sudah. Ada yang sudah pernah mengukur untuk membuat celana? Sudah? Belum. Kalau penjahit untuk jahitnya sudah pernah ya? Sudah. Di situ apa yang pertama kali dilakukan oleh penjahit di situ? Mengukur. Nah, apa saja yang diukur? Itu di sini kita akan mempelajari cara untuk mengukur ketika kita membuat celana panjang. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang cara mengukur rok. Sekarang kita akan mempelajari tentang cara mengukur untuk membuat celana panjang. Ya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan jenengan sebelum kita mulai kegiatan kita, saya ingin membagikan tes. Silakan diisi soalnya sesuai kemampuan saja. Saya cuma ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan jenengan tentang cara mengukur tubuh pemesan untuk membuat celana. Saya beri waktu 1 menit. Silakan dikerjakan. Sudah diberi nama?
standar. Yang kedua, kita akan mempelajari apa? Cara mengukur tubuh pemesan untuk membuat celana. Nah, di sini yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang alat ukur yang standar. Nah, bagaimana alat ukur yang standar? Yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tubuh. Namanya apa? Di situ metlin atau pita ukur ya. Jadi ketika jenengan akan mengukur tubuh pelanggan, jenengan menggunakan alat ukur berupa pita ukur atau metlin. Nah, ini seperti ini ya. Ini pita ukur atau metlin, ini barangnya seperti ini. Kemudian apa saja standar-standar yang harus ada dalam pita ukur? Yang pertama harus lentur. Kenapa kok harus lentur? Ya, karena yang akan diukur adalah tubuh ya. Coba bayangkan, ya dengan mengukur tubuh menggunakan penggaris. Nah, kira-kira bagaimana? Tidak bisa ya. Makanya standar alat ukur untuk mengukur tubuh yang pertama harus lentur. Kemudian selanjutnya angka dan garisnya harus terlihat jelas. Angka dan garisnya harus terlihat jelas. Jadi tidak keliru, itu angka 3 atau angka 6 atau angka 9. Nah, jadi angkanya harus terlihat jelas. Kemudian apalagi di situ tidak mudah merenggang. Tidak mudah merenggang, tidak boleh merenggang. Jadi ketika dengan mengukur satu orang, diukur oleh satu orang dan orang yang lain, itu ukurannya sama ya. Bayangkan coba kalau alat ukurnya merenggang, nanti kalau ukurnya narik ya jadinya ukurannya beda. Jadi alat ukur tidak boleh yang mudah merenggang. Selanjutnya ukuran dalam sentimeter ya. Itu standar alat ukur untuk mengukur tubuh. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Belum. Kalau belum kita lanjutkan. Kita lanjutkan mengenai cara mengukur tubuh pemesan untuk membuat celana. Nah, ketika nanti jenengan mau mengukur tubuh pelanggan, itu ada etikanya ya, tidak ujuk-ujuk ya. Ada orang datang langsung diukur, belum tahu dia mau apa ya. Yang pertama, etikanya harus kita persilahkan terlebih dahulu pelanggan kita ya. Kita tanya mau memesan apa. Jangan sampai ketika pelanggan datang mau membuat kemeja ya dengan mengukurnya bagian bawah ya, ya kan. Nah, nanti gimana kita pelanggannya mintanya celana yang diukur yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita persilahkan pelanggan kita itu senyaman mungkin ya. Kita tempatkan di tempat yang senyaman mungkin. Jangan di depan rumah mau apa, mau jahit, mau ukur, jangan seperti itu ya. Kita persilahkan masuk dulu, jadi ada etikanya. Kemudian ketika sudah dipersilahkan, kita menempatkan pita ukur ini, angka kecil kita tempatkan di sebelah kanan. Kita kalungnya seperti ini. Jadi ini untuk memudahkan ketika nanti kita mengambil ukuran ya. Kemudian tempatkan nanti pelanggan kita di sebelah kanan kita. Jadi kita dari sebelah kirinya, kita mengukur dari samping, dari sampingnya, dari samping kanan, itu ya. Kemudian nanti ketika kita mengukur pelanggan, kalau kita butuh mengukur yang samping kiri, kita yang ke kiri, jangan pelanggannya yang diputer-puter, gitu ya. Nah, itu salah satu etika ketika kita akan mengukur. Sekarang apa saja yang dibutuhkan untuk mengukur celana? Nah, ini bagian yang kita butuhkan untuk mengukur celana. Yang pertama ada lingkar pinggang, yang kedua ada lingkar pesak, ketiga lingkar paha, yang keempat lingkar lutut, yang kelima lingkar kaki, yang keenam panjang celana, yang ketujuh lingkar pinggul. Nah, bagaimana cara mengambil ukurannya? Yang pertama, kita mengambil ukuran lingkar pinggang. Bisa minta tolong satu orang untuk maju, Mas, ini. Nah, bagaimana tadi? Kita tempatkan di sebelah mana pelanggan kita? Sebelah kanan. Nah, kita mengukurnya dari sebelah kiri pelanggan. Bagaimana cara mengukur lingkar pinggang? Diukur lingkar
pinggang itu ada pinggang yang paling kecil dan pinggang yang paling nyaman. Yang paling nyaman ya. Kalau pinggang yang paling besar nanti perutnya buncit ya. Nah, pinggang yang paling nyaman itu yang seperti apa? Yang biasa pelanggan itu pakai celananya di mana? Kan beda-beda ya. Pinggang itu kan perut yang paling kecil sebenarnya kalau ukurannya masih normal ya, kecuali tadi yang paling besar ya, buncit itu beda. Nah, kalau pinggang yang paling nyaman, di mana biasanya pelanggan itu memakai celana? Kita tanya di mana pinggangnya yang paling nyaman, itulah yang kita ukur. Ya, jadi melingkar pada pinggang yang ternyaman ditambah toleransi. Berapa toleransinya? 1 cm. Tidak boleh lebih. Kalau lebih dari 1 cm nanti gimana? Kebesaran. Ya, jadi longgar. Jadi nih, kita mengukurnya nih, ditambah 1 cm. Nih, pelonggarannya cuma 1 cm. Nah, jelas ya? Jelas. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Lingkar pesak. Bagaimana cara mengambil ukurannya? Diukur dari tengah pinggang depan sampai tengah pinggang belakang. Kita ngambilnya dari bawah seperti ini, kemudian kita ukur. Buatlah pelanggan senyaman mungkin. Kita ukurnya dari samping, tidak boleh dari depan atau belakang. Ya, jelas ya? Jelas. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Lingkar paha. Bagaimana cara mengukurnya? Diukur melingkar pada paha yang teratas. Ya, jadi biasanya yang paling besar itu yang paha teratas. Ditambah pelonggaran 6 cm atau 4 jari masuk. Ya, jelas? Jelas. Selanjutnya ada apa lagi? Lingkar lutut. Nah, diukur melingkar pada lutut ditambah 6 cm atau 4 jari masuk. Selanjutnya ada apa lagi? Lingkar kaki. Ya, sama ya. Diukur melingkar pada kaki ditambah 6 cm atau sesuai permintaan ya. Nah, kemudian ada lagi apa? Panjang celana. Diukur dari pinggang ternyaman. Tadi pinggang ternyaman di mana ya? Pinggang ternyaman sampai panjang yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Lingkar pinggul. Lingkar pinggul bagaimana cara mengukurnya? Diukur melingkar pada pinggul yang paling besar ditambah toleransi 6 cm atau 4 jari masuk. Nah, jangan lupa menuliskan ukuran-ukuran yang sudah kita peroleh. Nah, matur nuwun, silahkan kembali. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ya, bagaimana? Yaitu untuk mengambil ukuran laki-laki dan perempuan sama atau tidak? Sama ya, jadi untuk ukuran lingkar pinggul, lingkar lingkar pinggang, panjang kaki itu sama. Cara mengambil untuk ukuran itu sama ya. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, ada lagi yang lain? Sudah? Tidak, kalau tidak ada. Nah, kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini, yang pertama adalah alat ukur yang standar. Apa syaratnya? Adalah alat yang ukur yang lentur, angka dan garis jelas, dan tidak berlabang. Kemudian apa saja yang diukur untuk membuat celana? Lingkar pinggang, lingkar pesak, lingkar paha, lingkar lutut, lingkar kaki, panjang celana, lingkar pinggang. Pinter-pinter semua ya. Nah, nih sekarang ada lagi pertanyaan sampai sini? Tidak? Kalau tidak, saya yang bertanya. Nih, alat ukur yang digunakan untuk mengukur tubuh itu apa namanya tadi? Pita ukur ya, pita ukur atau metrin. Yang mana? Yang A, yang A ya. Selanjutnya, sebutkan apa saja yang harus diukur ketika kita akan membuat celana.
tadi sudah saya jelaskan tentang cara mengukur, alat ukur dan lain-lain. Nah, saya akan membagikan lagi post test. Nah, tadi ada pretest, sekarang post test. Sudah saya terangkan sejauh mana penyerapan jenengan tentang materi kita pada siang hari ini. Silahkan dikerjakan, waktunya sama 1 menit. Sudah? Sudah. Ya, sebagian sudah bisa semua. Sebagian sudah bisa semua ya. Alhamdulillah, hari ini materi kita sudah selesai. Tadi post testnya juga sudah bisa semua. Sebagian besar sudah betul semua. Kita beri tepuk tangan untuk tadi. Nah, supaya nanti jenengan lebih pintar lagi, nah tadi sudah saya jelaskan mengenai tata cara mengukur untuk membuat celana panjang. Nah, silahkan nanti di rumah ada PR. Nah, PR-nya apa? Nah, PR-nya ini silahkan nanti di rumah jenengan mencoba mengukur untuk membuat celana, entah bapaknya, kakaknya, atau adiknya, ya. Silahkan mencoba mengukur di rumah dengan tadi tata cara yang sudah saya jelaskan. Besok ketika kita praktek mengukur supaya sudah lebih lancar. Nah, jelas ya PR-nya ya? Jelas. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai materinya. Silahkan dikemasi barang-barangnya supaya tidak ada yang tertinggal. Jangan lupa nanti setelah selesai yang tiket, tetap tiket ya. Jangan langsung pulang. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sebelum kita akhiri kegiatan kita siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita kerjakan hari ini bisa lebih bermanfaat lagi. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.